itu nasionalisme? Nah, kalau kita mengutip dari buku bahan ajar mata diklat nasionalisme, secara etimologi kata nasionalisme ini berasal dari bahasa Inggris yaitu nationalism dan nation. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin nascor yang artinya saya lahir, atau kata natusum yang bermakna saya dilahirkan. Kemudian kata nasionalisme ini menjelaskan sekelompok manusia yang tinggal di suatu negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme ini adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara. Selanjutnya, pengertian nasionalisme menurut para ahli yang memaknai definisi nasionalisme dalam berbagai uraian. Seperti yang saya kutip dari Jurnal Nasionalisme Ristek Dikti, yang pertama menurut Hans Kohn, beliau mengatakan nasionalisme adalah suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesejahteraan terbesar mesti diberikan untuk negara. Kemudian menurut Smith, beliau mengatakan nasionalisme ini adalah sebuah pergerakan ideologi dalam mencapai pemerintahan sendiri dan kemerdekaan bagi suatu golongan atau sebagian kelompoknya yang mendeklarasikan diri mereka sebagai bangsa yang sebenarnya atau bakal bangsa seperti bangsa-bangsa lain. Kemudian menurut Snyder, beliau mengatakan nasionalisme merupakan satu emosi yang kuat yang sudah mendominasi pikiran dan tindakan politik pada kebanyakan rakyat semenjak Revolusi Prancis. Nah, itu tadi pendapat dari beberapa ahli. Kemudian apa itu nasionalisme dalam arti sempit? Ini adalah perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan sehingga memandang rendah terhadap bangsa lain. Nah, berbeda dengan nasionalisme dalam arti luas, ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Nasionalisme ini memiliki ciri-ciri yakni sudah ada persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian sifat perjuangannya bersifat nasional. Tujuannya tentu untuk mencapai kemerdekaan yang nantinya ingin mendirikan suatu negara merdeka yang kekuasaannya ditangani oleh rakyat. Kemudian sudah memiliki organisasi modern dan bersifat nasional dan mengandalkan kekuatan otak atau pikiran, di mana pendidikan sangat berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian semangat kebangsaan atau nasionalisme ditampung dalam Pancasila sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, yang mempunyai ciri-ciri mencintai bangsa dan tanah air Indonesia, rela berkorban demi bangsa dan negara, bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tujuan nasionalisme. Pada dasarnya, nasionalisme ini muncul di berbagai negara dengan tujuan. Yang pertama, menjamin kemajuan dan kekuatan untuk mempertahankan masyarakat nasional serta melahirkan semangat rela berkorban. Selanjutnya, menghilangkan yang namanya ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara atau individu dan kelompok. Selanjutnya, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Yang terakhir, menciptakan yang namanya hubungan yang rukun dan harmonis, serta mempererat tali persaudaraan yang utuh. Selanjutnya, unsur-unsur dari nasionalisme. Semangat kebangsaan atau nasionalisme ini itu yang ada pada diri sendiri. Seseorang tidak datang dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh berbagai unsur, berupa perasaan nasional, watak nasional, batas nasional, yaitu yang memberikan pengaruh emosional serta ekonomis pada diri individu. Selanjutnya ada bahasa nasional, peralatan nasional, serta agama nasional. Selanjutnya prinsip-prinsip dari nasionalisme. Jadi prinsip dari nasionalisme yakni pertama, kesatuan atau unity. Jadi dalam wilayah teritorial, bangsa, bahasa, ideologi, doktrin negara, sistem politik atau pemerintahan, serta sistem perekonomian, pertahanan dan keamanan, dan kebudayaan. Yang kedua atau kebebasan. Kebebasan ini atau liberty, freedom, dan independence itu merupakan kebebasan dalam beragama, berbicara, dan berpendapat lisan atau tertulis, berkelompok, serta berorganisasi. Selanjutnya ada kesamaan atau equality, yaitu kesamaan dalam kedudukan hukum, hak, dan kewajiban. Selanjutnya ada kepribadian atau personality atau identitas, yaitu memiliki harga diri, rasa bangga, dan rasa saing terhadap kepribadian dan identitas bangsa yang tumbuh dari dan sesuai dengan sejarah dari kebudayaannya. Yang terakhir atau yang kelima, prestasi, yaitu cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan serta kebesaran dan kemanusiaan dari bangsanya. Pengertian Pancasila.
Pancasila sebagai pilar ideologi bangsa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca berarti 5 dan Sila berarti dasar. Pancasila merupakan dasar hukum di Indonesia yang dimana diharapkan menjadi pandangan ataupun gaya hidup bagi bangsa Indonesia. Setiap warga Indonesia harus tunduk terhadap hukum yang ada di Indonesia. Nah, Pancasila merupakan dasar dari segala hukum yang ada di Indonesia. Jadi, masyarakat di Indonesia diharapkan mengikuti dari segala yang ada di dalam Pancasila, baik dari sila pertama sampai sila kelima. Adapun yang di dalamnya tidak boleh dilanggar ataupun dikesampingkan. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh sikap sila Pancasila. Sikap Pancasila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki makna sila pertama Pancasila yaitu setiap warga negara bersikap berdasarkan sifat ketuhanan. Yang contohnya adalah pengalaman sila yang pertama di rumah dan di sekolah. Yang pertama yaitu saling menghormati antar manusia, dan yang kedua tidak memaksakan suatu agama pada orang lain, dan yang ketiga bekerja sama dan saling bantu di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan lingkungan tanpa pandang latar belakang agama. Kemudian contoh sikap sila yang kedua yaitu yang pertama tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Dan yang kedua menjaga hal dan kewajiban diri sendiri dan orang sekitar. Yang ketiga menyadari bahwa setiap manusia adalah ciptaan Sang Tuhan. Kemudian contoh Pancasila yang ketiga, yang dimana sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia, yang memiliki makna yaitu menyatunya bangsa Indonesia dari berbagai sendi kehidupan, yaitu politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tujuannya adalah menumbuhkan rasa bersatu warga negara yang memiliki beragam adat dan budaya. Contoh sikap sila yang ketiga yaitu yang pertama cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri, dan yang kedua cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi di berbagai bidang akademik dan non akademik. Kemudian yang ketiga tidak merendahkan suku, adat dan budaya lainnya. Kemudian contoh sikap sila yang keempat. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang memiliki makna yaitu bangsa Indonesia memiliki prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Contoh sikap sila yang keempat yaitu yang pertama mengedepankan musyawarah, diskusi untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua tidak memaksakan kehendak pada orang lain, dan yang ketiga mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Kemudian contoh sikap sila yang kelima, yang dimana sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila berhubungan dengan sikap adil dan menghormati hak asasi manusia. Contohnya yaitu yang pertama berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih, dan yang kedua menghargai hasil karya orang lain, dan yang ketiga tidak membedakan seorang karena status dan kondisi ekonominya. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan juga budaya. Pergerakan nasionalisme di Indonesia dimulai dari lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. Semangat nasionalisme kemudian mendapat kulminasi pada saat Sumpah Pemuda yang dilakukan pada tahun 1928 yang mengilhami konsep bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, dan berbahasa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka,
Konsep nasionalisme dipertegas dengan dasar negara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nasionalisme sering dikaitkan dengan chauvinisme. Chauvinisme yaitu kecintaan pada negara yang sangat fanatik hingga membenarkan untuk merusak dan menghancurkan negara lain demi kejayaan bangsa sendiri. Ini berbeda dengan nasionalisme yang dibangun oleh para pendiri bangsa. Nasionalisme yang dibangun oleh para founding fathers Indonesia adalah nasionalisme yang berpedoman kepada 5 sila dalam Pancasila. Masa sekarang, rasa nasionalisme dan kebangsaan telah memudar dalam masyarakat. Sebenarnya rasa nasionalisme pada masyarakat dapat dilihat dari minimnya pemahaman terhadap nilai-nilai budaya dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Faktor yang menjadi penyebab pudarnya nasionalisme. 1. Pengaruh globalisasi. Arus globalisasi yang menyebar begitu cepat ke dalam masyarakat telah membuat banyak anak muda telah kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, terkuaknya kasus korupsi oleh pejabat tinggi negara. Hal ini menyebabkan para pemuda Indonesia enggan lagi untuk memperhatikan bangsa ini. Yang ketiga, paham liberalisme. Anak muda cenderung meniru paham liberalisme, seperti sikap individualis yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Yang keempat, timbulnya etnosentrisme yang menganggap sukunya lebih baik daripada suku yang lain. Yang kelima, demokrasi yang melewati batas etika dan sopan, serta maraknya unjuk rasa telah menimbulkan hilangnya optimisme di kalangan anak muda. Salah satu cara membangkitkan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat adalah dengan cara sosialisasi mengenai persoalan tersebut. Sosialisasi merupakan proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai-nilai dalam belajar mengajar mengenai pola-pola tindakan interaksi dalam masyarakat sesuai dengan peran dan status sosial yang dijalankan masing-masing. Dengan proses itu, individu akan mengetahui dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing dan kebiasaan suatu masyarakat. Sosialisasi bertujuan agar tiap individu mendapatkan bekal keterampilan yang kelak nantinya akan dibutuhkan untuk tetap hidup agar setiap individu dapat berkomunikasi yang tentu saja dengan efektif, sehingga kemampuan membaca, menulis, dan berbicara dapat berkembang. Sosialisasi juga bertujuan agar mengendalikan fungsi-fungsi organik melalui latihan mawas diri yang tepat, sehingga setiap individu dapat membiasakan dirinya dengan nilai-nilai Pancasila dan kepercayaan pokok yang ada pada masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan mulai dari lingkup terdekat seperti keluarga, lingkungan, sekolah, dan lain-lain. Penanaman rasa nasionalisme sedari dini melalui lingkup keluarga akan sangat berpengaruh untuk pola pikir generasi baru ke depannya. Sosialisasi juga dapat dilakukan dalam jangkauan yang cukup luas, seperti dengan menyelenggarakan seminar terbuka untuk umum. Melakukan sosialisasi dalam rangka memberi pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila, mencetak sekaligus menerapkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat, serta memberikan penjelasan atau gambaran mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akan sangat membantu untuk membangkitkan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat. Kemudian, dengan terus menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari akan membantu memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Mempertahankan kesadaran untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan serta melestarikan budaya bangsa Indonesia akan menjauhkan kita dari pudarnya rasa nasionalisme. Menjaga rasa nasionalisme terhadap negara Indonesia merupakan hal yang wajib, karena kita sebagai warga negara Indonesia adalah calon penerus perjuangan serta pembangunan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah harus saling bersinergi dalam mengupayakan peningkatan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat. Jadi selanjutnya kami dapat menarik kesimpulan bahwa nasionalisme merupakan sebuah konsep yang beriringan tumbuh dengan terbentuknya bangsa-bangsa secara umum. Kita dapat menanamkan nasionalisme sebagai sebuah konsep ego berlatar belakang kebangsaan yang dijunjung oleh masyarakat di sebuah negara. Nasionalisme juga dapat dipahami sebagai sebuah bahasa, budaya, dan simbolis sebuah bangsa yang terbentuk serta tumbuh sebagai sebuah identitas yang melekat di sebuah masyarakat. Selanjutnya itu ada Pancasila
yang merupakan sebuah pilar ideologi bangsa Indonesia yang berfungsi untuk menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia sebagai pemersatu bangsa, dan Pancasila ini juga merupakan lembaga persatuan dan kesatuan serta pertahanan bangsa dan negara bagi Indonesia sendiri. Pudahnya rasa nasionalisme dapat dilihat dari minimnya pemahaman terhadap nilai-nilai budaya dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan dipengaruhi oleh globalisasi, korupsi, liberalisme, etnosentrisme, dan maraknya unjuk rasa yang terjadi di tengah masyarakat. Sedangkan cara membangkitkan nasionalisme dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dalam rangka memberi pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila sekaligus menerapkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat, serta memberikan penjelasan atau gambaran mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan sangat membantu untuk membangkitkan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat.